Danau Lingye. Bagus, bagus. Mata penguasa kota sihir juga tiba-tiba berbinar. Kemudian, setelah dia dan Lu Ming bergerak, tubuhnya dengan cepat mundur. Tunggu sebentar, jangan berkelahi lagi, teriak penguasa kota. Mata Lu Ming bergerak. Awalnya, dia ingin memicu formula pertempuran 4 kali lipat untuk sepenuhnya menyelesaikan pihak lain, tetapi pihak lain tiba-tiba berhenti bertarung. Lu Ming sedikit tertegun dan berhenti, dan tidak terus bertarung. Adik kecil, dengan kekuatanmu, kamu pastilah Tian Jiao yang tak tertandingi dari luar. Aku percaya kamu tidak akan membunuh orang tanpa alasan. Apa yang terjadi tadi? Tanya penguasa kota sihir. Dasar pengganggu. Lu Ming tersenyum dalam hatinya, mengira pihak lain menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Setelah melihat kekuatannya, dia jadi takut. Namun, Lu Ming tidak ingin melawan pihak lain sampai akhir, dia juga tidak ingin membesar-besarkan masalah. Tujuan kedatangannya ke Gunung Mordu adalah untuk menyelidiki klan es gelap dan kasus harta karun yang dicuri dari istana Jiu Jueteng. Insiden itu terlalu besar, yang tidak mendukung penyelidikannya. Ada apa? Haha, orang-orangmu benar-benar sombong. Seketika, Lu Ming menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar ini, wajah penguasa kota iblis menunjukkan kemarahan, dan dia berkata dengan dingin, begitulah. Sungguh kejahatan mengambil seseorang tanpa bertanya. Kemudian, dia melirik penjaga sihir lainnya dan berkata, bagaimana aku bisa menjelaskannya padamu di waktu biasa? Aku harus memberi tahu kalian semua buktinya. Apakah kalian mengerti? Hari ini, mereka yang jatuh adalah pelajaran kalian. Petik 2. Ya, banyak penjaga sihir menganggukkan kepala, tetapi mereka terkejut. Biasanya tuan kota tidak menjelaskannya seperti ini. Tentu saja, mereka tidak berani mempertanyakan kata-kata tuan kota. Adik kecil, sepertinya ini salah paham. Itu aku Meng Lang sebelumnya. Aku tidak menanyakan alasannya dengan jelas. Aku benar-benar minta maaf. Untungnya, kekuatan adik kecil itu kuat, kalau tidak, aku akan melakukan kejahatan. Tuan kota-kota sihir tersenyum. Dengan senyum tipis, Lu Ming berpura-pura menjadi tuan kota. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini? Tanya Lu Ming. Menyingkirkan, tentu saja, itu adalah penyingkiran. Jalan utama kota sihir. Aku tidak tahu harus memanggil saudara, tuan kecil kota sihir. Pada saat ini, Yan Zifei datang dan menyapa Lu Ming. Yang disebut tangan tidak memukul orang berwajah tersenyum, Lu Ming juga tersenyum tipis, berkata, Lu Ming. Itu saudara Lu. Lu Ming seharusnya datang dari rumah Jiu Jue Tianwang. Hanya ada rumah Jiu Jue Tianwang. Itu kesombongan saudara Lu. Yan Zi berkata dengan sopan. Hampir. Tentu saja, Lu Ming tidak akan dengan sengaja menyangkalnya. Saudara Lu benar-benar Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Aku paling suka berteman dengan saudara Lu dalam hidupku. Aku sangat beruntung bertemu denganmu hari ini. Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi dan minum? Yan Zi berkata, tentu saja. Lu Ming punya ide di dalam hatinya dan mengangguk setuju. Sebagai salah satu dari 36 kota di Gunung Mordu, pihak lain punya kekuatan besar di pegunungan. Mungkin akan membantu Lu Ming untuk menyelidiki klan es gelap. Lu Ming benar-benar perlu diintegrasikan ke dalam gunung sihir agar penyelidikannya lebih baik. Ini membutuhkan bantuan pihak lain. Selain itu, Lu Ming pemberani dan tidak takut pada tipu daya apapun. Silakan, lambai penguasa kota sihir. Tak lama kemudian, jamuan makan telah siap di aula utama rumah penguasa. Lu Ming, Qiu Yue, Wu Zifeng, dan Yue Linglong semuanya hadir, ditemani oleh penguasa kota-kota sihir dan Yan Zi. Saudara Lu, Anda di sini untuk bertempur demi ibu kota iblis. Yan Zi bertanya sambil tersenyum. Pertempuran Mordor. Lu Ming, Wu Zifeng, dan yang lainnya semuanya bingung. Saudara Lu, apakah Anda tidak tahu pertempuran iblis? Yan Zi tampak sedikit terkejut. Saya tidak tahu, saya baru pertama kali mendengarnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Itu bukan untuk iblis. Jadi saudara Lu datang ke sini untuk mendapatkan mata air malam iblis. Yan Zi menebak lagi. Ya, untuk mendapatkan mata air malam iblis. Hati Lu Ming tergerak, kali ini, tidak ada penolakan. Tidak mudah untuk mendapatkan mata air malam iblis.
Anda harus memasuki ibu kota sihir untuk memiliki kesempatan untuk membelinya. Saudara Lu, apakah Anda memiliki saluran untuk memasuki kota? Yan Zi bertanya dengan ragu-ragu. Tidak ada saluran. Saya tidak tahu Saudara Yan. Bisakah Anda membantu saya memasuki ibu kota sihir? Lu Ming bertanya. Kegembiraan di matanya melintas dan berkata, ada beberapa cara. Namun, jumlah tempat yang kami rekomendasikan untuk memasuki kota sihir sangat terbatas. Berbicara tentang ini, Yan Zi berhenti. Datang. Hati Lu Ming tergerak. Yan Zi berkata dengan nada ini, di mana Lu Ming tidak mengerti, pihak lain mengajukan syarat. Saudara Yan, bicaralah. Lu Ming berkata, baiklah, saya hanya punya satu hal. Saya ingin meminta bantuan Saudara Lu, jika Saudara Lu dapat membantuku, aku akan menemukan cara untuk membiarkan kalian berempat memasuki ibu kota sihir dan bahkan mendapatkan mata air malam ajaib. Yan Zi Dao, tolong katakan. Lu Ming berkata, baru-baru ini, kita akan mengadakan pertandingan antara kota sihir dan kota iblis kera di dekatnya. Generasi muda akan bertarung untuk memperebutkan tempat spiritual. Setiap pihak akan mengirimkan 3 orang. Siapapun yang menang, tanah suci akan kembali ke pihak lain. Aku ingin meminta Saudara Lu untuk menggantikan kota iblis. Yan Zi akhirnya menemukan tujuannya. Lu Ming terkekeh. Dia sudah lama tahu bahwa Yan Zi memiliki syarat. Kalau tidak, jika dia membunuh begitu banyak orang di kota sihir, bagaimana mungkin pihak lain mengatakan itu tidak apa-apa? Baiklah, aku janji. Kapan? Lu Ming mengangguk langsung. Itu hanya duel antara generasi muda di Gunung Modu. Lu Ming tidak peduli tentang itu. Baginya, itu tidak sulit. Itu hanya sedikit pekerjaan. Besok, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudara Lu terlebih dahulu. Yan Zi mengangkat gelasnya. Penguasa kota sihir, duduk di satu sisi, perlahan-lahan minum anggur, belum berbicara. Setelah 3 putaran minum, perjamuan itu berakhir. Lu Ming, keempat pria itu, tinggal di kota sihir untuk sementara waktu. Keesokan harinya, adik kecil Lu Ming, agar tidak menakuti ular itu dan membuat pihak lain curiga, bagaimana kalau tinggal di kota hantu untuk sementara waktu jika kamu tidak cukup baik untuk pergi bersamamu? Jalan utama kota sihir. Tidak masalah. Lu Ming mengangguk. Biarkan saja mereka tinggal di sini selama beberapa bulan. Kemudian, Lu Ming, Yan Zi, dan seorang pemuda lain dari kota Jiangmo meninggalkan kota Jiangmo bersama-sama dan pergi ke kota sihir kera. Kota sihir kera juga merupakan salah satu dari 36 akropolis Gunung Mordu. Mordusan, ibu kota berada tinggi di atas, mendominasi gunung. Namun, 36 akropolis di bawah komandonya saling bertarung. Ibu kota sihir itu satu mata terbuka dan satu mata tertutup. Kota sihir dan kota sihir kera dua sisi, adalah pertarungan yang sangat sengit. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua belah pihak telah berjuang tanpa henti untuk tempat spiritual, danau roh, dan terkadang akan ada perang besar. Oleh karena itu, kota iblis dan kota iblis kera, menetapkan aturan. Sesekali, kedua belah pihak akan mengirim 3 talenta muda untuk bertarung satu sama lain. Pihak yang menang akan mendapatkan hak untuk menggunakan danau. Kali ini, saatnya bagi kedua belah pihak untuk bersaing. Melihat tangan Lu Ming dan menunjukkan kekuatan bertarungnya yang luar biasa, Yan Zi berencana untuk mengundang Lu Ming untuk membantunya, dan kemudian menghentikan penguasa kota sihir. Tak lama kemudian, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Gerbangnya tertutup, dan gerbang itu penuh dengan orang. Berdiri di gerbang kota adalah penguasa kota iblis kera, dan ada seorang pria lain, putra penguasa kota iblis kera, dan musuh bebuyutan Yan Zi. Yuan Shan, kita sudah sampai. Di mana orang-orangmu akan bertarung? Yan Zi minum dan menatap salah satu pemuda kekar. Pria muda itu, yang memiliki lengan panjang dan menjuntai hingga ke lututnya, adalah pria yang sangat tinggi. Dia adalah Yuan Shan, penguasa kota muda dari kota iblis kera. Kau benar-benar terburu-buru. Karena kau terburu-buru untuk kalah, tentu saja aku akan membantumu. Yuan Shan tertawa dan melangkah keluar. Bersama Yuan Shan, ada 2 pemuda lainnya. Satu pria dan satu wanita. Pria itu biasa saja, tetapi wanita itu cukup cantik. Ada ular berwarna-warni yang melilit lengannya. Mata Yan Zi tiba-tiba jatuh pada wanita itu dengan lengannya melilit ular itu, dan pupil matanya sedikit membeku.
Dia berkata, gadis cantik ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah Yuan Shan pembantumu dari luar? Kau tidak punya yang belum pernah kulihat. Kau juga diundang dari luar. Mata Yuan Shan menatap Lu Ming, esensi cahaya berkedip. Wajah Yanzi tenggelam dan menatap wanita dengan ular melilit lengannya. Dia sedikit curiga. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang Tianjiao lokal Mordusan, tetapi begitu ada Tianjiao yang diundang dari luar, mereka tidak akan memiliki dasar. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming kuat, bagaimanapun juga, dia hanya memiliki 3 kultivasi surga dan dewa. Dia tidak yakin dengan kultivasi wanita dengan ular di lengannya. Ayo, Yanzi, ayo kita singkirkan kau lebih awal. Aku akan kembali minum dengan gadis Lian. Yuan Shan berkata dengan suara keras. Setelah membicarakannya, dia menatap wanita dengan ular melilit lengannya, dan cahaya panas melintas di matanya. Yang kalah mungkin bukan kita, Liu Han, kau duluan. Perintah Yanzi. Ya, di samping Yanzi, pemuda itu berjalan keluar. Kau pergi dan hadapi dia. Yuan Shan menunjuk seorang pemuda di sampingnya. Pemuda itu melangkah maju melawan Liu Han. Itu aturan lama bahwa pemenang adalah pemenangnya. Jalan Yuan Shan. Yanzi mengangguk. Ledakan. 2 pemuda di lapangan bertarung dengan sengit bersama-sama. 4 dewa, kuasai barang-barang suci dan kekuatan ilahi. Lu Ming sedikit terkejut. Itu hanya Tianjiao yang dipilih oleh 2 akropolis di bawah Gunung Moudu. Lu Ming benar-benar terkejut memiliki kultivasi ini. Karakter seperti itu, ditempatkan di domain Qin Tianxing, telah dianggap sebagai tokoh tingkat putra suci. Dikatakan bahwa wilayah Qin Tianxing adalah tepi Taixu Seng Chao, dan tingkat kultivasinya sangat rendah. Bahkan Istana Surgawi 9 Jue biasanya terlalu malas untuk memperhatikan dan mengelola. Tampaknya itu benar-benar masuk akal. Lu Ming merenung. Meskipun dekat dengan Qin, tingkat kultivasi Chu jauh di atas Qin. Di sini, Istana Surgawi 9 Jue, tetapi ada pasukan besar yang ditempatkan, ada orang yang harus dikelola. Baik lingkungan kultivasi dan tingkat kultivasi wilayah bintang Chu Tian jauh di atas domain Qin Tianxing. Secara alami, lebih banyak bakat lahir. Kedua pria itu memiliki prestasi dan kekuatan bertarung yang sama. Mereka bertarung ratusan kali, tetapi mereka berdua kalah. Mereka muntah darah dan mundur. Pertandingan pertama, seri, Yanzi, giliran kita. Yuan Shan melangkah maju, kekosongan gempa bumi bergemuruh. Kali ini, aku akan mengalahkanmu. Mata Yanzi berbinar dengan cahaya yang ganas. Dia dan Yuan Shan bertarung dari kecil hingga besar, tetapi setiap kali, dia kalah. Dia sedikit lebih lemah. Ini adalah penyakit jantungnya. Mengalahkanku. Hahaha, Yanzi, kukatakan padamu, kau bukanlah lawanku seumur hidupmu. Yuan Shan tertawa, lengannya yang panjang melambai dan tinjunya yang besar menghantam Yanzi Bang. Terdengar ledakan tumpul di udara. Yanzi melambaikan tangannya untuk menyambutnya. 2 orang itu saling mengenal keterampilan unik masing-masing, dan sangat akrab, jadi pada awalnya, 2 orang itu setara, tidak ada yang bisa membantu siapapun. Kultivasi mereka berdua berada di intisari surga. Raja Kera telah berubah. Setelah bertarung beberapa saat, Yuan Shan meledak dalam kemarahan. Tubuhnya membengkak dan kulitnya ditumbuhi rambut panjang yang halus. Ia berubah menjadi kera raksasa dengan tinggi 50 meter. Kau telah menjadi Raja Kera. Yanzi meraung kaget. Haha, kukatakan, kau tidak akan pernah menjadi lawanku seumur hidupmu. Yuan Shan tertawa dan menginjak tanah. Dengan setiap langkah, tanah terus-menerus retak dan puing-puing berhamburan. Ledakan. Tinju Yuan Shan, seperti tas gunung kecil, menghantam ke arah Yanzi. Yanzi meraung dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan sihir hitam, dia berubah menjadi beberapa pedang ajaib dan menebas Yuan Shan. Namun, saat tinju Yuan Shan menghantam pisau ajaib itu bergetar hebat lalu meledak. Kalahkan aku, kalahkan. Yuan Shan meraung dan tinjunya terus-menerus mengepak. Yanzi juga berusaha sekuat tenaga untuk menebas pedang ajaib itu. Dalam sekejap, dia menebas ratusan pisau. Namun, Yanzi akhirnya kalah, dan pedang ajaib itu terus-menerus patah dan retak, yang sama sekali tidak mampu menahan serangan Yuan Shan. Ledakan. Akhirnya, Yuan Shan memukul Yanzi dengan tinjunya.
Yanzi menjerit dan terlempar seperti peluru. Dia jatuh terduduk di tanah dan memuntahkan darah. Yanzi, sudah kubilang, kau bukan lawanku. Yuan Shan tertawa dan sangat sombong. Wajah Yanzi sangat jelek. Kali ini, dia kalah lebih mudah dari sebelumnya, dan jarak antara dia dan Yuan Shan semakin lebar. Sekarang, kita hanya bisa melihat penampilan Lu Ming. Nak, ayolah, biarkan aku melihat kekuatan orang luar itu. Yuan Shan menatap Lu Ming. Ayo pergi, saat aku melakukannya, kau tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Kata Lu Ming enteng. Meskipun kekuatan Yuan Shan bagus, itu belum terlihat di matanya. Sombong, Yuan Shan meraung dan menendang kakinya. Tubuhnya seperti bukit. Dia menyerbu ke arah Lu Ming dengan tinjunya yang besar. Tinjunya sangat ganas dan dia menekan Lu Ming. Meskipun Yuan Shan mengatakan bahwa Lu Ming sombong, dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dia tidak berani ceroboh tentang Tian Jiao asing itu. Sua, Lu Ming menggunakan teknik Kunpeng 9 hari, dan sosoknya melintas beberapa kali, jadi dia menghindari serangan Yuan Shan. Namun, bentuk tubuh Yuan Shan juga sangat cepat, tubuhnya berputar, dan membunuh Lu Ming lagi. Lu Ming menghindar lagi. Jika kau punya kemampuan, jangan lari. Lawan aku secara langsung. Yuan Shan meraung. Aku memberimu kesempatan untuk pamer. Begitu aku melakukannya, kau akan tamat. Karena kau begitu cemas, kau akan tamat. Suara samar Lu Ming terdengar. Suara Lu Ming menggema, lalu melangkah maju selangkah demi selangkah, dengan kecemerlangan kekuatan ilahi bersinar di tinjunya. Raungan, suara nyanyian naga bergema di langit. Seekor naga bercakar 9 terbang keluar dari telapak tangan Lu Ming dan menerkam Yuan Shan. Pupil mata Yuan Shan mengerut tajam dan meraung. Tinjunya meledak seperti badai. Dalam sekejap, dia melancarkan ratusan pukulan. Namun, saat cakar naga bercakar 9 itu turun, bekas tinjunya runtuh. Puff! Cakar naga mencengkeram tubuh Yuan Shan dengan kuat. Yuan Shan menjerit. Tubuh kera raksasa, yang tingginya 50 meter, terbang keluar dan menghantam tembok kota iblis kera, yang membuat tembok itu mengaum dan bergetar. Tubuh Yuan Shan juga menyusut dengan cepat, menjadi ukuran normal, memuntahkan darah, matanya penuh kejutan. Seperti yang diharapkan, Lu Ming benar. Begitu dia bergerak, Yuan Shan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Di tembok kota, penguasa kota kera iblis mendengus berat. Gadis yang baik, selanjutnya, terserah padamu. Yuan Shan menenangkan lukanya dan menatap wanita dengan ular di lengannya. Wanita dengan ular di lengannya tersenyum dan kakinya sedikit bersilang. Dia datang ke Lu Ming dan berkata, tuan muda ini benar-benar pandai berkultivasi. Aku tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Dari keluarga mana aku berasal? Mengapa memberitahumu, jangan dekat-dekat denganku dan lakukan itu? Lu Ming mengusap bibirnya. Wajah wanita itu tenggelam saat dia melingkarkan lengannya di sekitar ular itu. Dengan kecantikannya, dia mengambil inisiatif untuk mendekati seorang pria. Pria biasa tidak akan menolak. Tanpa diduga, Lu Ming sangat membosankan. Haha, meskipun kultivasimu bagus, tapi tidak ada apa-apanya di hadapanku. Pergi, bunuh dia. Wanita yang memegang ular di lengannya menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, ular yang melilit lengannya itu bergegas ke Lu Ming. Kecepatannya secepat kilat. Di tangan Lu Ming, sebuah senjata panjang muncul dan menusuk ular itu. Namun, ular kecil itu sangat lentur. Dengan satu gerakan, dia menghindari tombak Lu Ming dan terus membunuh Lu Ming. Dalam proses penyerangan itu, ular itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut hijau tebal. Tiba-tiba, ruangan itu penuh dengan bau yang menjijikkan. Racun, racun, wajah Lu Ming berubah. Secara alami, racun alam semesta tidak sebanding dengan racun kerajaan Yuan. Dikatakan bahwa sebagian racun dapat membunuh semua makhluk hidup di seluruh planet yang hidup dalam sekejap. Kembali, melihat pemandangan ini, Yuan Shan dan yang lainnya terkejut dan dengan cepat mundur untuk membuka jarak dari lengan wanita yang melilit ular itu. Yanzi dan seorang pemuda lainnya, wajah mereka berubah drastis, dan mereka mundur dengan cepat. Gas beracun berwarna hijau pekat, menyebar ke arah Lu Ming dan melesat. Hancurkan udara, hancurkan udara. Lu Ming menggoyangkan tombak dan menusukkannya. Tombak itu mengaduk udara dan meniupkan gas beracun. Namun, bentuk tubuh ular itu sangat lentur, terus-menerus berkedip, mendekati Lu Ming.
Wah! Lalu, ada racun, seperti anak panah dari tali. Racun ini dibuat dengan mencairkan gas beracun, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, wajah Lu Ming tenang. Dengan lambaian tangannya, kekuatannya melonjak keluar, membentuk dinding kekuatan. Racun itu menyembur ke dinding kekuatan, membuat suara mendesis, tetapi tidak menghancurkan dinding itu. Kekuatan Tuan, dengung. Wanita dengan ular di lengannya melihat kekuatan Lu Ming. Dia mengulurkan dengung dinginnya dan memutar pinggangnya. Dia membunuh Lu Ming sendiri. Di tangannya, muncul cambuk lembut, melambaikannya seperti ular berbisa. 6 dewa. Begitu seorang wanita bergerak, Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain. Terlebih lagi, kekuatan ilahi yang dikembangkan oleh pihak lain adalah kualitas dan kekuatan ilahi. Cambuk lembut itu bersiul, kekuatannya sangat menakutkan. Potong bulan, gumam Lu Ming. 10 jenis kekuatan ilahi berkumpul dan menebas, membentuk tombak berbentuk bulan sabit dan memotong cambuk lembut itu. Yang mengejutkan Lu Ming, cambuk lembut itu terpotong tanpa halangan apapun. Namun, setelah cambuk lembut itu terpotong, ia berubah menjadi kabut tebal dan menyelimuti Lu Ming. Haha, aku diselimuti kabut demistifikasi, tunggu kematian. Wanita dengan ular di lengannya terdengar ganas, penuh pembunuhan. Lu Ming mengerutkan kening. Tangan wanita itu adalah gerakan membunuh. Dia menghadapinya dengan cara yang sangat kejam. Kabut yang terisi, seperti roh pada umumnya, bergegas ke Lu Ming. Pikiran Lu Ming bergerak, 10 jenis kekuatan ilahi menutupi seluruh tubuhnya, untuk melindungi dirinya sendiri, untuk mengisolasi kabut. Namun, yang membuat wajah Lu Ming berubah adalah kekuatan ilahinya tidak dapat sepenuhnya menghalangi kabut. Kemampuan Lu Ming untuk menembus dinding kabut tidaklah cukup. Namun, kabut semacam ini, bagi tubuh Lu Ming, tidak memiliki sedikit pun bahaya, langsung menuju ke arah Lu Ming untuk mengetahui lautan, bergegas ke jiwa Lu Ming. HISHI. Jiwa Lu Ming mengeluarkan suara mendesis, dan semburan rasa sakit yang menyengat menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Kabut semacam ini sebenarnya dapat melukai jiwa. Di alam semesta yang luas, sebagian besar praktisi mengutamakan kekuatan ilahi. Tubuh roh adalah yang kedua, dan kultivasi jiwa adalah yang paling sedikit. Kebanyakan orang percaya bahwa selama kekuatan ilahi cukup kuat, ia dapat menghancurkan segalanya, menghancurkan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat jiwamu, aku akan menghancurkan jiwamu, dan jiwamu juga akan hancur. Apa gunanya mengolah jiwamu? Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya bagi Lu Ming menemukan metode menyerang jiwa secara langsung di alam semesta yang luas ini. Ledakan. Lu Ming mengendalikan kekuatan ilahi dan bergegas menuju jiwa untuk memecah kabut. Namun, efeknya tidak sejelas yang dibayangkan Lu Ming. Hah! Belum mati. Wanita dengan ular di lengannya terkejut dengan matanya. Secara umum, keberadaan Dewa Tiga diselimuti kabutnya. Dalam sekejap, jiwanya akan musnah dan jiwanya akan mati. Namun, Lu Ming tampaknya baik-baik saja. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Lu Ming bertanggung jawab atas 10 jenis kekuatan ilahi, 2 di antaranya masih merupakan kekuatan ilahi. 10 jenis kekuatan ilahi berkumpul bersama, yang kurang lebih mengimbangi sebagian kabutnya. Oleh karena itu, kabut itu membahayakan Lu Ming, tetapi tidak terlalu besar, hanya sedikit menyengat. Kabut beracun kecil, biarkan aku menghisapnya. Pada saat ini, suara formula terdengar, dan kata kuantitas bersinar. Daya tarik yang kuat muncul. Kabut diserap oleh formula. Kabut diserap, dan wanita dengan ular di lengannya merasakannya. Wajahnya berubah, dan kemudian dia minum. Ular kecil itu kembali ke Lu Ming. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Lu Ming bergumam, di dalam tubuh, 9 rantai es tiba-tiba terbang keluar. 9 es rantai itu tiba-tiba menjerat ular kecil itu, hawa dingin memenuhinya, ular itu langsung membeku menjadi es. Kau akan melepaskan si hijau kecil. Wanita dengan ular di lengannya berteriak. Melepaskannya, mungkinkah? Sejak awal, aku telah membunuh orang di mana-mana. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bolehkah aku menggertakmu? Lu Ming mencibir. Ketika rantai es bergetar, ular itu hancur menjadi bubuk. Kau membunuh hijau kecil, kau membunuh hijau kecil, aku ingin kau mati, aku ingin kau mati. Wanita dengan ular di lengannya menjerit dan matanya merah.
Dia membuka mulutnya, dan di mulutnya, ada aliran kabut terus-menerus, yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming diselimuti kabut. Raungan, raungan. Tiba-tiba, di dalam kabut, suara nyanyian naga terus berdering. Kemudian, 6 naga bercakar 9 muncul, yang masing-masing panjangnya 10.000 meter dan meraung ke langit. 6 naga bercakar 9 muncul, mengilhami sejumlah besar energi. Kabut tiba-tiba dikalahkan dan tersebar ke segala arah. Begitu sosok Kun Peng melintas, Lu Ming muncul di depan wanita dengan ular di lengannya. Wanita dengan ular di lengannya terkejut dan dengan cepat mundur. Kemudian dia mendorong tangannya untuk membentuk sekelompok piton dan membunuh Lu Ming. Tetapi 6 naga bercakar 9 terbunuh dan piton itu hancur berkeping-keping. Sentuh. Naga bercakar 9 itu melesat keluar, dan cakar naga itu mengenai wanita yang lengannya dililit ular. Wanita yang lengannya dililit ular itu menjerit. Dia melangkah mengikuti Yuan Shan dan menghantam tembok kota. Dia memuntahkan darah dan tulang-tulangnya patah. Seorang wanita dengan ular di lengannya hanya memiliki 6 tingkat kultivasi. Bahkan jika dia telah menguasai kualitas dan kekuatan ilahi, dia sama baiknya dengan Qin Wuyu. Namun, metodenya lebih aneh, dapat secara langsung melukai jiwa. Lu Ming akan tertunda untuk beberapa waktu. Sekarang kabut semacam itu tidak berguna bagi Lu Ming. Wanita yang lengannya dililit ular secara alami rentan. Bunuh. Lu Ming minum dengan dingin, fase Dharma Naga bercakar 9, terus membunuh wanita yang menjerat ular di lengannya. Karena pihak lain akan membunuhnya, Lu Ming tidak akan membiarkannya pergi. Tidak, Tuan Kota Kera, tolong aku. Wanita dengan ular di lengannya meraung ngeri. Hentikan. Tuan Kota dari kota iblis Kera minum banyak, dan tubuhnya meledak. Dengan satu pukulan, dia mengalahkan Perdana Menteri Naga bercakar 9 dan menyelamatkan wanita dengan ular yang melilit lengannya. Apakah Dewa 9 berat? Lu Ming bergumam bahwa kultivasi penguasa kota iblis Kera lebih tinggi daripada penguasa kota iblis. Namun, Lu Ming tidak takut dan menghadapinya dari jauh. Tuan Kera, apakah Anda ingin melanggar aturan? Yan Zi meraung. Menurut aturan, orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat campur tangan. Jika tidak, penguasa kota iblis dapat pergi ke ibu kota untuk mendakwa penguasa kota iblis Kera, yang akan membuatnya sangat menderita. Baiklah, siapa bilang aku akan melanggar aturan, tetapi baru saja kita memenangkan Perang Dunia Pertama, mengapa kita harus membunuh mereka? Kata penguasa kota Kera iblis dengan dingin. Lu Ming mencibir, tetapi tidak terus bergerak. Dia adalah penguasa kota Kera iblis yang tak kenal takut, tetapi jika dia bertarung dengan penguasa kota Kera iblis, aku khawatir beberapa kartu akan terbongkar. Di kota iblis ini, Lu Ming selalu berpikir bahwa lebih baik menyimpan beberapa kartu. Penguasa kota Kera, kita telah memenangkan pertempuran ini. Danau Lingye, giliran kita. Kata Yan Zi dengan suara keras. Penguasa kota sedikit muram. Dia tidak datang lebih dulu. Dia mengundang Tian Jiao yang begitu ganas ke kota sihir. Bahkan wanita dengan ular di lengannya bukanlah lawan. Ambillah. Dengan wajah dingin dan lambaian tangannya, penguasa kota Kera iblis terbang ke Yan Zi, dan ditangkap oleh Yan Zi. Melihat token di tangannya, Yan Zi sangat gembira. Di masa depan, kamu akan menggunakan cairan ajaib di kota sihir untuk jangka waktu tertentu. Pergilah. Kota iblis Kera, Lord Leng mendengus, berbalik dan berjalan menuju kota. Yang lain juga, berbalik. Nak, bunuh hijau kecil, aku akan menuliskan akun ini. Wanita dengan ular di lengannya menyapu Lu Ming dengan dingin dan terbang ke kota. Kakak Lu, kali ini, terima kasih padamu. Yan Zi datang ke Lu Ming dan berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, selama kamu dapat membantuku memasuki ibu kota sihir. Lu Ming tersenyum tipis. Itu sudah pasti. Ayo kembali. Yan Zi Dao, segera, 3 orang menuju kota sihir. Tidak lama kemudian, kota akan berada di aula utama. Hahaha, oke. Penguasa kota iblis melihat token di tangannya dan tertawa dan sangat senang. Dia bersaing dengan kota iblis Kera selama bertahun-tahun dan ditekan selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya memenangkan pihak lain. Tentu saja, dia senang. Tuan Yan, di mana teman-temanku? Lu Mingdao. Mendengar ini, penguasa kota sihir sedikit mengubah wajahnya dan menunjukkan senyuman. Dia berkata,
teman-temanmu semua berlatih dalam pengasingan. Diperkirakan akan memakan waktu sebelum kamu bisa keluar dari celah itu. Saudara Lu akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, haha. Diam, wajah Lu Ming tenggelam, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Tuan kota berbohong, dia akan bersaing dengan kota iblis kera. Tidak akan butuh banyak waktu baginya. Qiu Yue dan murid-muridnya tidak akan pernah memilih untuk menutup saat ini. Terlebih lagi, itu ditutup dengan 3 orang. Tuan Yan, di mana temanku? Aku ingin melihatnya. Lu Ming meninggikan suaranya dan jelas tidak percaya satu sama lain. Saudara Lu, mereka benar-benar menutup diri. Akan memimpin kota sihir. Ledakan, tubuh Lu Ming, mengeluarkan napas yang kuat, teror, memenuhi aula. Begitu wajah Yan Zi berubah, dia melangkah mundur dan mundur di belakang penguasa kota. Wajah penguasa kota sihir juga berat dan berubah-ubah. Katakan, temanku, jangan membodohiku dengan alasan menutup diri. Suara Lu Ming memburuk, dan kesempatan yang dingin muncul. Ah, pada saat ini, penguasa kota-kota sihir tiba-tiba menghela nafas dan berkata, ya, mereka tidak berada di pintu yang tertutup. Saat ini, mereka tidak lagi berada di kota sihir. Tidak ada lagi kota sihir. Apa maksudmu? Suara Lu Ming menjadi lebih dingin dan dipaksa untuk menahan amarahnya. Mereka dibawa pergi. Jalan utama kota sihir. Siapa? Tanya Lu Ming. Saudara Lu Ming, sebaiknya kamu tidak bertanya. Kamu tidak dapat menyinggung pihak lain. Jalan utama kota sihir. Katakan, siapa itu? Lu Ming minum. Saudara Lu Ming, sebaiknya kau pergi dari sini. Beberapa temanmu akan mati. Jalan utama kota sihir. Ledakan, ledakan, ledakan. Hal ini membuat napas Lu Ming semakin keras, seperti gunung berapi yang akan meletus. Katakan saja, suara Lu Ming dingin, memperlihatkan kesempatan membunuh yang dingin. Kesabarannya telah mencapai batas. Baiklah, karena saudara Lu begitu gigih, aku akan memberitahumu. Sambil mendesah, dia melangkah maju dan mendekati Lu Ming, seolah-olah memberitahu Lu Ming. Tetapi ketika dia mendekati Lu Ming, penguasa kota-kota sihir itu meledak dengan kesempatan membunuh yang dingin di matanya, dan berkata dengan dingin, matilah. Wah, sebuah pisau ajaib menusuk alis Lu Ming. Mencari kematian. Lu Ming sangat marah, dan kekuatan sihirnya meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, kekuatan tempur 4 kali lipat dari Formula Warcraft dipicu keluar. Di alisnya, rantai es terbang keluar, menghalangi serangan penguasa kota. Jika dia gagal mengenai, dia dengan cepat menarik kembali bentuk tubuh penguasa kota dan membawa Yan Zi ke jarak yang jauh. Lakukan, bawalah penguasa kota sihir bersama Yan Zi, lalu mundurlah cukup jauh hingga terdengar suara gemuruh. Sua, sua, sua. Begitu suara penguasa kota sihir itu jatuh, banyak sosok bermunculan di segala arah. Para penjaga sihir, lebih dari 3.000 orang, akan dikepung di segala arah. Terlebih lagi, posisi para penjaga sihir ini teratur. Lebih dari 3.000 orang telah menyiapkan barisan besar. Apakah kau ingin meninggalkan penguasa kota? Temanku, di mana itu? Lu Ming bertanya lagi, mesin pembunuhnya telah menjadi sangat kuat. Hehe, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu bahwa temanmu telah dibawa pergi oleh orang-orang kota Mordor, dan aku menyuruh orang-orang kota untuk datang. Menertawakan penguasa kota. Kenapa? Lu Ming menahan amarahnya dan bertanya, sekarang, dia membutuhkan lebih banyak informasi untuk menyelamatkan Qiu Yue. Kenapa? Hahaha, biar ku beritahu. Iblis malam di ibu kota telah memasang segel kutukan sihir pada setiap penguasa kota Akropolis. Segel kutukan semacam ini menyiksaku sepanjang waktu. Hanya mereka yang telah mencapai prestasi besar yang dapat menghapus segel kutukan semacam ini, apakah kau mengerti? Beberapa temanmu sangat berbakat. Mereka adalah bahan terbaik untuk menjadi budak iblis. Haha. Penguasa kota iblis itu meraung dan tertawa, dan tampak seperti orang gila. Lu Ming mengerti bahwa dia mempersembahkan penguasa kota sihir, Qiu Yue, Wu Zifeng, dan Yue Linglong ke ibu kota, untuk menghapus kutukan hantu. Aku mengambil kembali danau cairan roh untukmu, dan kau membalasku dengan cara ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Jika kau tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, langit akan membunuh bumi. Jika kau mengorbankan aku akan terbebas. Apa salahnya dengan itu?
Selama aku membawamu dan mempersembahkannya kepada Raja Iblis, dia pasti akan mengangkat segel mantra sihirku. Hahaha. Penguasa kota iblis tertawa, wajahnya penuh harapan, seolah-olah dia telah melihat saat ketika dia terbebas dari mantra sihir. Kau, sialan, Lu Ming dingin dan dingin. Pada saat ini, dia sangat kuat dalam membunuh penguasa kota. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa penguasa kota sihir akan begitu tercela. Tidak heran Qiu Yue disarankan untuk tinggal di sini. Dia sudah merencanakan segalanya. Bahkan Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Lu Ming, kau memiliki sedikit kekuatan, tetapi sebelum itu, aku telah siap untuk menyiapkan sejumlah besar penjaga sihir dan mengumpulkan kekuatan 3.600 penjaga sihir untuk menekanmu. Itu lebih dari cukup. Ayo pergi, teriak pada penguasa kota. Bunuh. Bunuh. Sebanyak 3.600 iblis akan meraung, kekuatan sihir berkumpul dengan cara yang aneh, berbaris menjadi tangan besar, menuju pemboman Lu Ming, untuk menekan Lu Ming. Kekuatan telapak tangan ini setidaknya sama kuatnya dengan Dewa Surga. Ledakan. Lu Ming bergegas, memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula kata pertempuran, dan tombak menembusnya dan membombardir dengan cetakan telapak tangan yang besar. Cetakan tangan bergetar, dan kemudian pecah. Namun, ini hanya gelombang serangan pertama. Kemudian satu persatu, cetakan telapak tangan terbentuk, dan terus-menerus ditekan ke Lu Ming. Lu Ming terus-menerus menggunakan gerakan ini untuk memecah udara, dan serangkaian tombak membubung ke langit, mengalahkan cetakan telapak tangan. Untuk sementara waktu, kebuntuan terbentuk di antara kedua belah pihak. Sangat kuat, penguasa kota sihir menunjukkan jejak keterkejutan. Dengan kekuatan susunan penjaga sihir, bahkan Dewa Jiu Chong biasa, akan ditekan, tetapi Lu Ming tidak ditekan. Dia benar-benar terkejut oleh kekuatan tempur. Luncurkan serangan kedua dari susunan pelindung sihir. Teriak penguasa kota sihir. Tiba-tiba, 3.600 penjaga sihir bergerak ke atas, dengan lintasan yang aneh, menyesuaikan udara antara langit dan bumi, berkumpul dalam susunan besar, meningkatkan kekuatan susunan besar. Tiba-tiba, Lu Ming sedikit kalah dan tombaknya ditekan. Hahaha, Lu Ming, sekuat apapun dirimu, kau akan ditekan olehku. Penguasa kota sihir tertawa dan bersemangat. Semakin kuat Lu Ming, semakin banyak perhatian yang akan diberikannya kepada iblis malam yang gelap, dan semakin besar kemungkinan dia akan terbebas dari kutukan hantu di tubuhnya. Sentuh, sentuh. Dia melangkah keluar dari kota dan membunuh Lu Ming. Di tubuhnya, ada banyak rune, membentuk segel mantra. Ini adalah tanda kutukan iblis. Meskipun segel kutukan roh sihir menyiksanya sepanjang waktu, begitu dia menggunakannya, dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Jalankan segel mantra iblis, yang mengaum seperti iblis. Pada saat ini, kekuatan penguasa kota sihir akan dinaikkan ke Dewa Langit ke-9. Ledakan. Dia bekerja sama dengan susunan penjaga sihir untuk menyerang dan membunuh Lu Ming. Kalian semua akan mati. Suara acuh tak acuh keluar dari mulut Lu Ming. Setelah dia tiba di Gunung Mordu, dia tidak mengekspos semua kartu, hanya untuk menggunakannya pada saat kritis. Pada saat ini, itu harus digunakan. Raungan. Raungan keluar dari mulut Lu Ming. Ini adalah raungan para dewa kuno. Tubuh Lu Ming tumbuh dengan cepat, menjadi dewa kuno Qingjia setinggi ratusan meter. Dalam tubuh besar Lu Ming, aula utama rumah besar Tuan Kota runtuh dan hancur. Apa itu? Dewa-dewa kuno setinggi ratusan meter berdiri di atas rumah besar Tuan Kota. Sulit untuk tidak diperhatikan. Di kota sihir, banyak orang melihat Lu Ming dan terkejut. Ledakan. Setelah berubah menjadi dewa kuno pemuda, kekuatan Lu Ming meningkat drastis, dan tombak besarnya tersapu keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ke segala arah, serangan terhadap Lu Ming pecah dan berubah menjadi kekuatan yang menggelinding, yang disapu kembali oleh senjata panjang Lu Ming. Tiba-tiba, setidaknya ratusan penjaga sihir berteriak, tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Tuan kota-kota sihir sendiri juga bersenandung, dan tersapu oleh tombak. Dia mundur dengan keras dan memuntahkan darah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Melihat dewa-dewa kuno setinggi ratusan meter, Tuan kota sihir meraung ngeri. Lu Ming, tanpa diduga masih menyimpan kartu seperti itu, kekuatannya, tanpa diduga begitu kuat, ini masih manusia.
Bunuh, 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 bunuh. Lu Ming meraung dan menggunakan jurus memotong bulan. Tombak panjang itu menyapu dan tombak berbentuk bulan sabit itu menutupi setengah arah. Kepulan, kepulan, kepulan. Susunan pelindung sihir itu rentan terhadap satu pukulan dan langsung hancur. Di arah ini, setidaknya ada ribuan pelindung sihir yang tewas di bawah senjata itu bahkan tanpa mengeluarkan teriakan. Iblis, iblis. Penguasa kota-kota iblis itu gemetar hebat, dan wajahnya penuh kepanikan. Yan Zi bahkan lebih parah. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Melihat Lu Ming seperti dewa perang, dia hampir takut untuk buang air kecil. Pergi, pergi. Dia akan bereaksi terhadap penguasa kota-kota sihir itu dan membawa Yan Zi untuk melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya melarikan diri. Serahkan padaku. Lu Ming meraung dan menekan tombaknya, seperti gunung, ke arah penguasa kota itu. Ledakan. Tombak itu panjangnya ribuan mil, dan ketika ditekan ke bawah, seluruh rumah penguasa kota itu meledak dan rata dengan tanah.